Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pemateri kita pada hari Anissa Nurles. Ahlan wa sahlan Kak. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pemateri pun sudah bergabung bersama kita, maka acara kita akan mulai ya. Sebelumnya, suara saya apakah kedengaran dengan jelas? Terdengar Ustadz. Jelas Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Dan yang kami hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Anissa Nurles. Dan yang saya hormati dan saya banggakan ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman sekalian yang semoga kita semua dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan nikmatnya lah kita pada hari ini, pada sore ini diperkenankan bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka BBQ bersama belajar Al-Qur'an. Tentunya bersama materi kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu yang sudah kita kenal bersama Kak Anissa Nurles atau yang sering dikenal dengan Kak Nurles. Oke, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, mari terlebih dahulu bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenankan saya sebagai moderator menyampaikan rangkaian acara kita pada sore hari ini. Yang pertama nanti ada setelah saya nanti ada sambutan dari founder BBQ yaitu Kanda Muhammad Rashid Ridho, kemudian tahsinul Quran yang akan dibimbing langsung oleh pemateri kita oleh Kak Anissa Nurles yaitu Quran Surah Al-Fajr ayat 20 sampai 23. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari pemateri kita Kak Anissa Nurles yaitu dengan judul menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'an. Selanjutnya ada tanya jawab dan selanjutnya yang terakhir kita akan melaksanakan riyadhah dengan membaca surah Al-Waqiah dan pembacaan doa. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yunizar. Saya berasal dari Kundur, Kecamatan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau, dan pada saat ini kesibukan saya sehari-hari yaitu mengajar di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Ma'mun Cianjur. Kemudian untuk pemateri kita, saya kenalkan juga pemateri kita pada hari ini, Kak Anissa Nurles SPD. Sebelumnya kita sapa Kak Anissa, gimana kabarnya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus Kak dan lancar karirnya. Amin amin amin. Oke. Assalamualaikum. Kak Anissa Nurles SPD. Beliau lahir di Pinrang pada tanggal 15 Februari 1998. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan S2-nya sekarang sedang menempuh S2 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Kegiatan beliau sehari-hari yaitu beliau aktif sebagai pengurus dan pembina tahfiz tahsin di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kausar di Pondok Cabe dan pengajar BTQ Karisma Bangsa di High School. Dan selanjutnya aktivitas beliau juga yang tidak kalah luar biasanya yaitu adalah beliau sebagai pengisi Qori'ah di acara program Islami di Aunis TV dan Metro TV. Banyak program
Islami di Ainis TV dan Metro TV tentu sudah tidak asing lagi dengan Kak Anissa Nur Lestari. Oke, adapun prestasi-prestasi beliau pernah mendapatkan juara 1 LASKI tingkat provinsi Kalimantan Timur 2013 dan 2014. Dan pernah mendapatkan juara 1 Qiraat Jawa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, dan banyak lagi prestasi-prestasi yang beliau pernah raih. Pasti sudah tidak sabar kan mendengarkan pemaparan dari materi kita yang luar biasa ini. Oke, tapi terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemateri, Nur Lestari menyampaikan tahsidul Al-Quran dan materi BBQ pada hari ini. Mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari founder BBQ bersama belajar Al-Quran, yaitu Kanda Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Kanda Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, suara saya terdengar ya dengan jelas. Jelas Ustaz. Terima kasih. Mungkin nanti yang ada di Wita, di WIT, sekiranya nanti udah masuk azan maghrib, boleh untuk di stop sholat dulu teman-temannya. Tapi yang di WIT ya, waktu Indonesia Barat ya dilanjutkan saja. Alhamdulillah, alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakak abang sekalian yang dirahmati Allah. Jadi beberapa hari yang lalu yang kita bikin H-min ya ini acaranya. Jadi bukan H-min yang lain ya, tapi H-6. Memang BBQ sebelumnya belum pernah spesial ini. Nah, maksudnya pemateri yang kali ini luar biasa banget ya. Sebenarnya saya secara pribadi juga Allah mudahkan dan Allah gerakkan hati beliau sehingga berkenan untuk mengisi di kegiatan kita sore hari ini. Untuk itu saya juga sapa ke Kak Anissa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, nanti sama bunda-bunda sekiranya setelah ini di chat, di DM, nah ini banyak bunda-bunda nih di sini di grup ini. Mungkin ingin berkenalan dan ingin lanjut belajar sama Ustazah, yaitu Kak Anissa. Sedikit saya menjelaskan tentang sejarah BBQ. Sudah berjalan 1 tahun yang lalu, tepatnya 1 hari menjelang kelulusan santri yang saya bawa. Calon pelajar, calon santri ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketika pengumuman kelulusan hari Sabtu, maka saya ajak Riyadhah Surah Al-Kahfi hari Jumat. Kemudian setelah acara itu semakin banyak yang pengen, ayo kita adain. Ya udah kita buat adanya, kita buat acaranya seadanya saja. Tidak ada grup, tidak ada poster, tidak ada. Yang penting siapa yang mau ikut 5 orang, 7 orang boleh kita adakan. Semakin ke sini kita tertibkan, ada logo, kemudian ada grup, kemudian kita pindah ke Zoom supaya bisa direcord dan nanti rekamannya bisa kita share di YouTube PKJK. Maka kami terima kasih banget kepada kakak yang di sela-sela waktunya yang luar biasa masih bisa menyempatkan. Yang hadir pada pada sore hari ini merupakan penggemarnya Ustazah Nur Anissa semuanya. Ustazah Anissa Nur Lestari semuanya. Cuma mungkin kakak tidak mengenal kita, Ustazah tidak mengenal kita, tapi kita mengenal kakak dan mendoakan semoga semua kegiatan dan aktivitasnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak abang sekalian yang berada di sini, nanti silakan ditanya, belajar bareng-bareng. Mungkin saya hanya jelaskan sedikit saja, karena sebelum-sebelumnya juga nggak pakai sambutan, karena biasa mungkin saya yang langsung mengajar ataupun Ustadz Junizar, maka nanti setelah pekan-pekan ke depan tetap berada di grup, karena kegiatan ini bukan hanya sekali, tapi terus insya Allah istiqomah setiap sore Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.
kita mengambil waktu ini karena mengambil waktu yang mustajab. Nah, makanya kita ngambilnya di sore Jumat. Kemudian ada riyadhahnya Yasin dan Al-Waqiah. Jadi kebetulan pekan ini jatahnya Al-Waqiah. Pekan depan Yasin dan Al-Waqiah. Pekan depan masuknya di surah Yasin, Al-Fajr, seterusnya. Jadi nanti bisa dicari apa fadilah dari Yasin dan Al-Waqiah. Nah, yang penting ketika berada di grup ini perlu saya sampaikan persatuan dan kesatuan yang diutamakan. Ada berbeda pendapat sedikit lebih kurang boleh. Ada pertanyaan sekiranya kurang mampu kami jawab dengan baik dan benar, maka kami semampunya. Selebihnya kami sama-sama belajar lagi. Karena saya juga masih belajar. Untuk kegiatan selanjutnya juga yang penting kita mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi jangan ada setelah ini live group. Tetap belajar terus di sore Jumat. Untuk perkembangannya bisa save nomor saya dan juga lihat di akun Instagram PKCK. Kemudian nanti di grup jikalau ada apapun itu kita menggunakan 3 bahasa. Yang pertama, mohon maaf ada yang bisa membantu. Ketika ada yang membantu, kita ucapkan kata tolong, mohon maaf. Ketika ada yang membantu, kita ucapkan terima kasih. Karena jujur di grup ini banyak orang-orang tua kita, banyak ibunda-ibunda kita yang pengen tetap belajar bergabung. Nah, walaupun beliau ini usianya usia muda, tapi kalau dilihat KTP angka 27, angka 52, angka 32 itu kebalik. Nah, kalau dilihat KTP itu benar 32, tapi kalau lagi ikut acara barbecue umurnya jadi 23. Di KTP umurnya 52, tapi ketika ikut acara barbecue di KTP umurnya kebalik jadi 25. Jadi walaupun usianya muda, tapi kita tetap menghormati orang-orang tua kita yang tetap ingin belajar di barbecue yang berada di grup. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fokus belajar, semangat. Hadanallahu wa iyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Anda Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Semoga kita doakan, semoga Anda Muhammad Rashid Ridho terus istiqomah, terus diberikan kesehatan sehingga bisa terus mengadakan acara-acara seperti ini. Oke, selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu bersama yaitu penyampaian materi yang pertama tentang BBQ, bersama belajar Al-Quran atau bimbingan tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Fajr ayat ke-20 hingga 23. Mohon para bunda, ayah, kakak, abang dipersilakan membuka surah yang telah disebutkan, dan selanjutnya kami serahkan kepada Kak Ustazah Anissa Nur Lestari. Kepada kakak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibundaku, kemudian senior-senior saya yang ada di sini. Insya Allah hari ini kita belajar bersama, sharing bersama, dan kita harapkan ridho Allah, ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan menjadi manfaat untuk keseharian kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk tahsin hari ini silahkan dibuka Qur'annya surah Al-Fajr ayat 20 sampai 23. Kita akan kupas sedikit tentang tajwid dan bacaan makharijul huruf di surah ini di ayat 20 hingga 23. Untuk memulai, pertama kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Untuk memulai keberkahan bacaan Quran kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Kita kirimkan ke guru-guru kita, ke orang tua kita, sahabat-sahabat kita, dan juga keluarga kita yang telah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat ke-20. Sama-sama baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semuanya sama-sama di rumah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa tuhibbunal mala itu kita lihat hurufnya ada huruf H. Wa tuhibbu bukan wa tuhibbu. Ada dua huruf H, yang pertama H yang halus, yang ringan, yang kedua H biasa. H biasa itu seperti yang di ayat 23 dan bi jahannam. Nah, itu lebih berat. Dia keluar dari tenggorokan agak berat dorongannya. H. Tapi kalau ini H agak dalam lagi. Tempatnya itu hampir mengucapkan huruf kho, tapi bukan kho. Tidak ada getaran, jadi H. H. Nafasan keluar lewati tenggorokan. H. H. Nah, seperti orang yang kepedasan. H, bukan H, tapi H. Coba semuanya H. H. Oke. Nah, tidak ada lagi yang salah huruf H-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hanya tik, ha, hahi. Wa tuhibbuna. Nah, di sini ada huruf H, ada huruf ta. Ta pada hamas. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada sedikit nafas yang keluar. Nah, biasanya ketika huruf ta sukun, maka ada sedikit nafas yang keluar at. Tapi ini huruf ta-nya hidup. Wa tuhibbu, bukan wa tuhibbu, tidak kasar. Wa tuhibbu, tapi bukan juga wacu, bukan. Wa tuhibbunal mala. Coba semuanya. Wa tuhibbunal mala. Oke, sampai situ sudah tidak ada lagi yang salah ya. Wa tuhibbu tatitu, semuanya. Tatitu. Bukan lagi tatitu. 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 Jadi huruf ta itu hamas keluar. Tuhibun rubban jamma, semuanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Oh, suaranya lantang banget, siapa ya? Nah, kalian perhatikan hubban ha tadi sudah saya jelaskan, hanya halus. Hubban. Jadi jangan waktu hibnya halus tapi di hu-nya dilupa lagi.
Wa tuhibbunal malahu. Nah, jangan. Mala hubban jamma. Sudah bisa membedakan antara huruf H yang halus, huruf H yang ringan, yang bersih, sama huruf H biasa. Oke. Kemudian ada tanwin di atas huruf ba. Setelah tasydid hubba ada tanwin. Jadi hubban. Hubban. Bisa dilihat di Al-Qur'annya, atau mungkin ada yang tulisannya di Al-Qur'annya berbeda, bacaannya berbeda. Enggak ya. Hubban di situ tasydid dan tanwin atas huruf ba, hubba. Hubba. Jadi tekan, bukan huba tapi hubba. Ditahan dulu. Yuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu hubba, jangan gitu. Bukan Idza dukkatil ardu dakkan. ya, sabar ya, masih di ayat 20, sabar. Pelan-pelan, kasihan yang belum bagus bacaannya. Pelan-pelan. Mungkin di sini banyak kori, nanti kita coba satu-satu, oke? Nah, hubban di situ bertemu huruf jim. Huruf jim. Hubban ketemu huruf jim. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar-samar. Apa itu samar-samar? Ketika tanwin bertemu huruf ikhfa, maka tanwin itu kita samarkan ke huruf yang akan kita temui. Huruf apa itu? Huruf ja. Jadi bacanya bukan hubban jamma, tapi kita dengungkan dan kita samarkan ke huruf jim. Hubban ja. Nah, posisi bibir kita itu sudah mengarah ke huruf jim. Hubban jamma. Hubban jamma. Ditahan 2 harokat. 2 harokat apa itu? 2 ketukan. Hubban jamma. Coba semuanya. Hubban jamma. Jadi tidak ada lagi yang hubban jamma. No. Ya, didengungkan karena di situ hukumnya ikhfa. Didengungkan dan disamarkan ke huruf jim. Hubban jamma. Nah, beda lagi nanti kalau ketemu huruf yang lain, misalnya huruf sin, huruf qaf. Nah, itu semuanya tergantung makhraj huruf yang akan ditemui oleh tanwin, tanda tanwin tadi. Ketemu huruf qaf, maka makhrajnya huruf qaf. Min qablikum. Kalau ketemunya huruf kaf, man kana. Ketemunya huruf sin, wal insi. Nah, itu semuanya disamarkan dan posisi bibir sudah di posisi huruf yang akan dibaca. Itu namanya ikhfa, samar-samar. Kenapa samar-samar? Karena dia antara tanwin dan huruf selanjutnya. Seperti itu. Dan ditahan 2 harokat. Kemudian ada mim yang bertasydid. Jamma. Mim bertasydid itu adalah gunnah. Gunnah ada 2, ada mim dan nun. Maka ditahan 2 harokat. Jamma. 2 harokat, 2 ketukan. Hubban jamma. Nah, paham ya? Atau bingung? Coba semuanya sama-sama baca. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya Allah. Ya, jangan lupa gundahnya jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada 1 orang mungkin yang bisa baca sebelum kita ke ayat selanjutnya. 1 orang boleh, Ustadz, dipilih. Mungkin Nabila. Ya, silahkan on cam ya, supaya Kanisa bisa lihat posisi makhrajnya itu. Ayo, silahkan. Siapa tadi? Nabila? Ya, Kak Nabila ini. Ayo, silahkan. Basmalah dulu, baca ayat ke-20.
وتحبون المال حبا جما. Bagus. Semua yang lain juga harus bagus ya. Sudah tidak ada lagi yang salah ya. Dan setiap ada huruf yang sama di surah lain, ya bacanya juga sama seperti itu, tidak akan berubah. Oke. Baik, kita ke ayat selanjutnya, ayat 21. Dengarkan dulu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sama-sama dulu. 1, 2, 3. Kalla Dukkatil ardu dakkan dakka. Oke, kita kupas satu persatu. Kalla. Di situ ada huruf lam, ada benderanya di atas, mad jaiz munfasil. Maka dibaca 4 sampai 6 harokat. 4 atau 5 boleh. Intinya tidak di bawah 4. Ya. Kalla. 4 harokat. Boleh. 5 juga boleh. Kalla idza. Kalla idza. Oke, cukup. 4 atau 5 boleh. Kalau memang tidak bisa 5, 4 cukup. Yang penting lebih panjang. Ya. Kalla idza. Cukup sampai situ, paham ya? Kemudian huruf za. Di sini za, zal, digigit sedikit lidahnya. Jadi posisi lidah itu ada di tengah-tengah gigi seri atas dan bawah. Za. Di tengah-tengah tapi agak di belakang gigi seri atas. Za. Jadi nggak digigit banget. Za, nggak gitu. Tapi za, ringan. Za. Idza, za, bukan za, apalagi za, bukan. Oke? Kalla idza dukkatil, ada tasydid, dukkatil, jangan lupa di double, dukka, bukan lagi dukatil. Suka kadang masih ada yang suka melewati tasydid, padahal tasydid itu sangat jelas. Dukkatil. Kemudian ada alif lam ketemu ro. Lam alif ketemu huruf ro. A. Ada alif yang bertemu huruf ro, ro-nya di situ sukun, dan sebelum huruf ro alifnya berharokat fathah. Maka ro-nya di situ tafkhim. Boleh dicatat ro-nya di situ posisinya tafkhim atau tebal. Jadi bukan idza dukkatil ardu, bukan seperti itu, tapi arudu. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ardu. Nah, kebetulan ro-nya di situ tafkhim dan ketemu huruf bo yang memang tebal. Jadi pas. Bukan lagi arbu, tapi arubu langsung. Arubu pas banget. Ketemu huruf bo. Istitolah. Bo. Arubu pas banget. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Nah, di situ ada lagi ikhfa. Tanwin di atas huruf ka. Dakkan ketemu huruf da. Nah, maka disamarkan ke huruf da. Sama kayak tadi. Disamarkan ke huruf jim, tapi ini disamarkan ke huruf da. Diikhfakan. Maka seperti ini bacanya. Dakkan. Dakka. Jadi itu bibir sudah menuju posisi huruf da. Dakkan. Dakka. Ya, jadi sudah ke posisi huruf da. Yang lain tidak ada masalah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan. Yuk sama-sama. Kalla idza dukkatil ardu dakkan
Masya Allah, sudah bagus semua bacaannya nih. Tinggal rajin membaca, apalagi kalau dihafal, lebih baik lagi. Lanjut ke ayat 22. Tunggu, ada satu orang yang bisa baca mungkin dari yang ikhwan. Kak Yunizar silahkan dipilih satu orang baca ayat 21. Ya baik. Dari Bang Kakak Dewa Prayoga yang ikhwan ya. Kak Dewa Prayoga. Silakan Kak. Masih ke unmute Kak. Suaranya, maaf. Dewa, Coba. Dewa Prayoga. Suaranya masih ke unmute, Bang. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain mungkin Kak Mustari. Ya, silahkan. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Ya Allah. Nah, kamusnya bagus nih. Jadi huruf K itu juga sama huruf K. Bukan K, tapi K. Ada sedikit nafas. Sama seperti huruf K, ada hamasnya. Dakka. Sudah bagus, Mustari. Terima kasih. Kita lanjut ke ayat 22. Mengingat waktu ya. Wajah rabbuka wal malaku saffa. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Wajah rabbuka wal malaku saffa. Masya Allah. Lebih bagus lagi mengikuti nadanya supaya nanti ngajinya lebih merdu, oke? Wajah, kita lihat ayatnya. Wajah, di situ ja, benderanya, bendera di atas huruf ja, setelah ada alif, ja, alif, ada benderanya di atas. Itu berbeda dengan benderanya kalla tadi. Kenapa? Karena ini mat wajib muttasil. Nah, ini mat wajib muttasil wajib 6. Ya, 5 sampai 6. Tapi lebih bagus lagi dibaca 6 harokat. Jadi lebih panjang daripada kalla, lebih panjang daripada majais munfasil. Wajah rabbuka. Kak, kenapa benderanya kok beda? Padahal sama, panjang juga gitu. Nah, di sini dilihat bisa dibedakan dari hurufnya. Wajah, bukan huruf, tapi artinya di sini tuh ketika huruf mat wajib mutasil itu biasanya dia dalam satu suku kata. Tapi kalau majais dalam 2 suku kata. Nah, maka dibaca panjang, lebih panjang. Wajah rabbuka wal malaku saffa. Oke, tidak ada masalah. Wajah rabbuka, ada tasydid di situ. Wal malaku, tidak ada masalah. Saffan. Nah, di sini ada lagi ikhfa. Tadi yang pertama ayat 20 ikhfa-nya tanwin fathatain ketemu huruf jim. Yang ayat 21 fathatain ketemu huruf da. Nah, di sini fathatain ketemu huruf so. Nah, itu so dia vokalnya o, maka bibir kita juga sudah ke huruf o. Ke makhrajnya huruf so. Soffan, soffa. Coba semuanya. Soffan, soffa. Coba semuanya. Nah, sama ya. Tahan 2 harokat juga. Dimasukkan, diikhfakan sama. 2 harokat ditahannya. Soffan, soffa. Sekali lagi. Oke, kita gabungkan semuanya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Semuanya. 1, 2, 3.
Masya Allah, udah bacaannya udah pada bagus semua ini, Insya Allah. Oke, ayat terakhir. Ayat 23. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kita potong ya, kita potong. Tapi sebenarnya tidak baik wakaf di situ. Karena di situ wakafnya lam. Lebih baik diteruskan. Tapi kita namanya mau mempelajarinya tidak langsung semuanya, sedikit-sedikit. Kita jeda di situ. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, di situ huruf ji ketemu huruf ya sukun. Karena setelahnya huruf hamzah, maka menjadilah huruf muttasil, wajib. Mad wajib muttasil, sama dibaca 5-6 harokat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin. Za di situ tandanya kasrotain bertemu huruf ba. Ada yang tahu itu hukumnya apa? Tanwin atau nun bertemu huruf ba, hukumnya Iklab. nah, hukumnya iklab. Sama didengungkan, dimasukkan langsung ke huruf ba. Bacanya itu bukan lagi yauma idzin bi jahannam. Nah, di situ kalau di Al-Qur'an Madinah nih ada mim kecil. Insya Allah Quran Indonesia, Quran dari Kementerian Agama juga sama. Ada mim kecil semuanya ya. Mim kecil, kenapa di situ tandanya? Karena didengungkannya langsung berubah menjadi mim. Dengungnya jadi gunnah mim. Yauma idzin bi jahannam. Nah, jadi bukan lagi bi yauma idzin bi. No. Langsung masuk ke ba dan berubah menjadi mim. Mimnya dengungnya ya, bukan maksudnya berubah banyak berubah menjadi huruf mim, tidak. Yauma idzin bi jahannam. Nah, di situ ada gunnah nun tasydid, maka didengungkan 2 harokat. Bi jahannam. Ayo sama-sama. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Sama-sama 1, 2, 3. Yauma idzin bi jahannam. Allah. Tidak ada masalah. Lanjut. Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Kita pas lagi. Baca bareng-bareng dulu. Yauma idzin sama 1, 2, 3. Yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna Nah, kalau kita murotal nih ya, kalau kita murotal, terus ini sudah ayat terakhir, turunkan nadanya. Yang lagi zikro, kan kita udah mau tutup nih, turun. Wa anna lahul zikro. Nah, karena pembahasan kita sampai sini, jadi diturunkan nadanya, jangan naik lagi. Kecuali kalau mau lanjut lagi. Nanti waktunya nggak cukup. Oke, sama-sama kita kupas ya. Yauma idzin di situ la tandanya tanwin kasrotain bertemu huruf ya bertasydid, maka di situ hukumnya Idgham biguna. betul, idgham bigunnah. Ada 4 huruf idgham bigunnah, yaitu ya, wa, mim, nun. Nah, ya ini termasuk idgham bigunnah karena langsung didengungkan ke huruf ya, namun ada dengungnya. Dengungnya itu berarti ada nun yang harus terdengar. Yauma idiyah, bukan yauma idiyah, tapi harus didengungkan dan ditahan 2 harokat. Yauma idiyah.
Yawma'idzi yatadakkarul insan. Tuh. Yawma'idzi yatadakkarul. Kemudian ada hamzah, ada alif yang berharokat, kasrah bertemu nun, sukun bertemu huruf sin. Di situ ikhfa lagi, nun bertemu huruf sin, didengungkan lagi dan disamarkan ke huruf sa, samar-samar. Insa, bukan insa, tapi insa. Posisi bibir, posisi lidah sudah menuju huruf sa. Insanu yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yang lain tidak ada masalah. Wa anna gunnah panjang 2 harokat, lahu dzikra. Di situ ada tasydid, dzikra. Nah, di situ ada sedikit hamas karena huruf kaf sukun. Ka, ta itu sukun. Dzikra, bukan dzikra, tapi dzikra. Ada napas sedikit keluar. Dzikra. Enggak usah terlalu banyak zik. Enggak gitu. Dzikra. Ya, seperti itu. Yuk sama-sama. Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Semuanya 1 2 3. Yauma idzi yatadakkarul yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Masya Allah. Nah, kafnya jangan terlalu banyak. Diseret biasa aja. Dzikra sedikit aja. Yang penting hamasnya terdengar dzikra. Oke, cukup. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Cuman 3 ayat. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ayat, tapi kita ngupasnya setengah jam. Gimana satu surah ya? Masya Allah. Itulah ilmu Quran tuh tidak ada habisnya. Kalau kita kupas, mungkin penjelasan saya tadi masih banyak yang terlewat. Ya, tapi apa yang saya sampaikan kita sama-sama belajar. Semoga setelah ini bacaan Qurannya sudah semakin baik. Ya, walaupun sudah tidak dituntut, bisa mengingat, oh kata Kanisa kalau ikhfa itu begini. Oh, kemarin Kanisa bilang huruf za itu za. Kalau ro itu sebelumnya fathah dan ro-nya sukun, maka harus ditafkhimkan ardu. Aku nggak boleh lagi bilang ardu. Nah, saya harap, Kanisa harap semua bacaannya sudah baik setelah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Silahkan Kak Yunizar. Baik, sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulun nabiyul karim. Luar biasa materi penyampaian dari Kak Anissa ya. Cuman berapa ayat, tapi udah makan waktu puluhan menit. Masya Allah. Nah, semoga nanti kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama belajar ngaji nih, belajar tahsin bareng Kak Nisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Ya, tadi udah acara inti sebenarnya. Sekarang ada tambahan lagi, yaitu dengan penyampaian materi yang berjudul menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, kepada kakak, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Yunizar. Waktunya berapa menit ini untuk sesi ini? Waktunya untuk sesi ini sampai jam 5 pas. Sampai jam 5. Iya, jadi 16 menit. 15 menit ya. Iya, lebih kurang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sharing sedikit tentang menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Cinta itu apa? Dulu ya. Menumbuhkan rasa cinta. Cinta dulu itu apa? Semuanya pasti sudah merasakan cinta ya. Cinta dari orang tua, cinta dari seorang guru, cinta dari seorang teman. Cinta itu adalah rasa kasih dan sayang yang ditumbuhkan. Rasa cinta itu rasa nyaman. Kita harus tahu dulu, cinta itu bukan sekedar kita suka saja, tidak. Tapi kita nyaman, tentram, ya, tentram, dan kita itu rindu, akan selalu rindu dengan hal yang kita cintai. Kita
kita cinta pada orang tua berarti kita sayang, kita perhatian, kita selalu mengingat karena kita cinta, kita selalu mendoakan, ya, kita selalu berkomunikasi karena kita cinta. Tidak ada rasa cinta yang tumbuh jika kita tidak berkomunikasi dulu, jika kita tidak sering bertemu dulu. Rasa cinta itu ada ketika ada pertemuan. Nah, dari situ harus dipahami dulu ya, bunda-bunda, teman-teman, rasa cinta bunda ke anak, bagaimana rasa cintanya ketika melihat anak itu rasa hati itu tentram, bahagia, itu rasa cinta. Ketika kita melihat orang tua kita merasa tenang, merasa bahagia, itulah rasa cinta. Itu rasa cinta yang tumbuh dari hati kita, dari perasaan kita, kemudian dari perlakuan kita. Setelah rasa cinta itu tumbuh, maka perlakuan kita juga sama mencintai. Kita merawat, kita memberikan hadiah, ya, kita mendoakan, kemudian kita membantu, kita menolong, gitu. Kita membesarkan dengan penuh kasih sayang. Itu namanya cinta, menumbuhkan rasa cinta. Sudah paham di sini dulu cinta itu apa? Oke? Sekarang cinta pada Al-Quran. Gimana itu Kak menumbuhkan cinta pada Al-Quran? Nah, yang tadi saya jelaskan itu, yang tadi ke orang tua, ke adik, ke teman, ke saudara, kita ke Al-Quran arahnya. Kita harus komunikasi dulu. Kita harus kenal dulu. Bagaimana kita mau komunikasi kalau nggak kenal? Komunikasi dulu dengan Al-Quran. Dan tahu nggak, kita tadi itu sudah cinta sama Al-Quran loh. Kenapa? Kita sudah membaca dan mempelajari surah Al-Fajr ayat 20 sampai ayat 23. Itu kita sudah mengenal dan mencintai Al-Quran. Insya Allah. Sudah ada tumbuh rasa cinta di situ. Karena kita sudah mengenal dan berkomunikasi dengan Al-Quran. Berkomunikasi dengan Allah melalui kalam-kalamnya. Itu rasa cinta. Tapi apakah sampai di situ cukup? Tidak. Rasa cinta tidak sampai di situ. Yang pertama itu, kita mengenal, ya, mengenal dulu. Cara menumbuhkan rasa cinta itu, kita mengenal dulu Al-Quran. Apa itu Al-Quran, isinya itu apa yang kita baca, harus kita apakan, harus kita aplikasikan atau tidak, itu rasa cinta awal, tahap awal, mengenal dan berkomunikasi. Sama orang juga, bagaimana kita mencintai seseorang kalau kita tidak kenal. Oke? Bagaimana kita mencintai seseorang, bagaimana kita mencintai orang tua kita kalau kita tidak tahu rupanya bagaimana wujudnya. Harus kita tahu dulu, sama Al-Quran. Bagaimana kita cara mencintai Al-Quran kalau kita nggak punya, kita tidak melihat, kita tidak memandang, kita tidak kenal, kita tidak baca, tidak tahu isinya apa. Nah, itu tidak bisa cinta kalau begitu. Harus kenal dulu, harus ada wujudnya dulu, harus kita miliki. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, setelah mengenal dan komunikasi, ya, kita harus bisa bagaimana saat menggenggamnya, saat kita memandangnya, saat kita berkomunikasi padanya, Al-Quran, sama seperti kita mencintai orang, mencintai Allah, mencintai Nabi kita. Tidak melihat wujudnya pun kita memiliki rasa cinta, apalagi melihat wujudnya. Bagaimana caranya? Tumbuhkan rasa tentram. Bagaimana caranya? Kita baca, kita pelajari. Dari alif bata dulu. Namanya mengenal, harus dari alif bata dulu. Kemudian disambung huruf-hurufnya. Lalu kemudian Iqra 1, 2, 3, atau mungkin dari metode Ummi. Bertahap, tidak ada yang instan. Namanya mengenal begitu. Tidak langsung kita tahu nomor sepatunya, tidak. Nama dulu. Ya kan? Tidak kita langsung tahu ukuran kacamatanya berapa. Matanya ini warnanya apa. Gitu. Orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kita tidak bisa mencintai seseorang kalau kita tidak tahu dulu, perkenalan dulu, namanya siapa. Sama Al-Quran juga begitu. Kita mempelajari hurufnya dulu, makharijul hurufnya dulu, kemudian kita tahsin seperti tadi. Ya, baru kita setelah baik bacaannya, kita baca berulang-ulang. Disitulah nanti akan tumbuh rasa haus untuk selalu membacanya. Kalau nggak baca Quran itu rasanya nggak tenang. Kalau nggak baca Quran itu kayak ada yang kurang. Kalau nggak baca Quran itu, saya pusing. Harus sampai seperti itu. Harus bisa, bagaimana caranya kita itu bisa tentram dengan Al-Quran, ya, dari kita dulu. Sebesar apa usaha kita untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Setelah kita nyaman, setelah kita mempelajari Al-Quran,
Nah, di akhir nanti akan ada yang seperti ini. Kak, aku pengen ngafal gitu. Kak, kayaknya baca Al-Quran Arabnya aja kurang deh. Saya mau ikut kajian. Nah, satu huruf aja itu sudah Allah berikan satu kebaikan. Dan dikalikan 10, menjadi 10 kebaikan. Satu huruf, bagaimana kalau banyak? Kita mengenal aja nih, baru alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu sudah dapat kebaikan dari Allah. Bagaimana kalau banyak? Gitu. Dan ini gratis. Kita sudah punya Al-Quran. Ngapain beli kalau nggak dibaca? Gitu. Ngapain beli kalau nggak dipelajari? Gitu. Dan Islam. Orang Islam. Tumpuannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Harusnya dalam diri kita itu sudah ditanamkan rasa cinta pada Al-Quran. Apalagi umur-umur kita seperti ini, ya. Bunda-bundaku juga hari-harinya, insya Allah kalau kita cinta sama Al-Quran, Allah permudah urusan kita. Saya ingin sedikit sharing bagaimana mukjizat Al-Quran tuh ya. Mungkin dari pengalaman orang lain berbeda. Mukjizat Al-Quran seperti ini. Saya pernah diminta VN record surah Yasin dan surah Al-Mulk ke seseorang, minta direkamkan karena dia tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak mengenal Al-Quran, tapi dia Islam. Sebut saja A, si A ini bilang, Ustazah saya boleh minta rekaman gitu. Padahal saya bilang di YouTube ada, ya kan banyak kaset-kaset sekarang itu ada surah Al-Waqiah, surah Yasin gitu. Tapi beliau ini minta khusus dari saya, VN suara saya membacakan surah Yasin dan Al-Waqiah. Saya soalnya nggak bisa baca Ustazah, boleh tidak saya minta? Oh boleh Ibu gitu. Kenapa Ibu? Kenapa minta rekaman ini? Mau belajar gitu. Saya mau belajar gimana Ustazah, saya nggak bisa bahkan alif bata. Syukur-syukur saya hafal Al-Fatihah. Wallahi cerita ini belum lama beliau minta. Dan saya bilang, kalau perlu ibu belajar sambil baca. Jadi jangan hanya mendengarkan saja. Saya baca gini Ustazah, saya nggak bisa baca. Orang tua saya sakit keras yang bisa dibilang itu setengah badannya lumpuh dan anak-anaknya, naudzubillah min zalik, anak-anaknya tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Saya nangis dengar cerita beliau tuh. Nggak ada yang bisa baca Al-Quran Bu? Ya Ustazah, dan saya minta khusus nih rekaman Ustazah untuk saya dengarkan ke orang tua saya. Nggak apa-apa, saya dampingi orang tua saya sambil mendengarkan murotal yang Ustazah rekamkan. Itu sudah setengah badan kanan itu sudah tidak bisa bergerak. Jadi harus dipapah di kamar mandi. Orang tua si A ini harus dipapah di kamar mandi. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulan sebelum Ramadan kemarin, beliau nelfon saya. Assalamualaikum Ustazah, ini ada sedikit hampers dari ayah gitu. Ada hampers dari ayah gitu. Saya mau antarkan ke pondok tempat saya sekarang. Saya mau antarkan ke pondok Ustazah, boleh tidak? Oh boleh Ibu gitu. Saya kasihkan alamat saya share log, dan yang datang ke sini yang bawa siapa? Abahnya beliau. Yang sudah bisa berjalan seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Entah itu karena wasilah Al-Quran yang sudah diniatkan untuk kesembuhan beliau, atau mungkin ada wasilah lain, tapi ya begitu. Diperdengarkan setiap hari, dan ayah beliau bercerita di kantin pondok, langsung menjelaskan semuanya. Ustazah, terima kasih banyak rekamannya, Masya Allah. Saya setiap saat putar rekaman itu. Bahkan saya ada speaker di rumah, saya putar rekaman itu. Yasin, sampai bahkan saya sudah hafal beberapa ayat. Saking seringnya didengarkan, padahal anak-anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Gitu. Kita tidak kenal dan kita tidak cinta, tapi ada keinginan untuk mengetahui Al-Quran itu atau meminta kepada orang ya dengan perantara manusia, namun minta juga kemudahan sama Allah, bisa Allah sembuhkan. Bagaimana jika dengan kita semua yang tadi ngajinya udah pada bagus,
Bagaimana dengan kita yang ngaji-ngaji tadi udah pada lancar, apalagi yang sudah hafal. Bagaimana Allah tidak memudahkan kalau semua sudah cinta sama Al-Quran. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Orang yang tidak kenal dengan Al-Quran aja Allah berikan kesembuhan. Gitu. Allah melaknatnya, tapi tetap mencintainya karena berusaha. Ikhtiarnya itu ada. Hanya mendengarkan saja, tidak membaca. Allah sembuhkan setengah badannya itu yang stroke, yang tidak bisa bergerak dalam kurun waktu 2 bulan. Dan itu sekitar awal Januari sudah mulai stroke itu. Itu saya nangis mendengarnya karena yang datang bawa hampers, di situ ada isinya Al-Quran dan beberapa barang, beliau bawakan ke sini, dan yang bawakan itu yang sakit bersama anaknya yang menghubungi saya. Apalagi kita yang sudah bisa baca, sayang banget kalau cuma sudah bisa baca tapi tidak mengamalkan. Sayang banget bisa baca tapi tidak menghafal. Sayang banget bisa baca, bisa hafal tapi tidak mentadaburi. Ini ada 3 ini. Teman-teman yang punya terjemahannya lebih baik juga, lebih bagus lagi terjemahannya. Bagus lagi kita pelajari tafsirnya. Bagus lagi kita pelajari ilmu Al-Quran ini sangat luas. Saya sampai sekarang masih belajar Al-Quran, masih setoran sama Buya saya, masih setoran sama Kiai di pondok. Saya masih mengaji tahsin sama Buya. Setoran hafalan juga masih sama umur segini. Umur 24 saya masih belajar. Tidak ada kata selagi kita harus tetap belajar. Gak usah malu. Ini tuh nanti jadi penerang di kubur kita. Al-Quran yang akan menemani kita, amal-amal kebaikan kita yang akan menemani kita, sholat kita yang akan menemani kita. Coba mulai dari sekarang teman-teman semua bisa menjadwalkan sendiri. Mungkin yang di pondok punya jadwal ya, tapi kalau yang aktivitas biasa sehari-hari, sekolah atau apa, mungkin kadang sehari itu nggak baca Al-Quran. Kecuali saat sholat aja kita baca Al-Fatihah dan ayat. Tapi baiknya itu kita membaca mushaf dengan keadaan sudah berwudu, minta kemudahan sama Allah. Nggak apa-apa terbata-bata. Pahalanya bahkan yang terbata-bata itu lebih banyak. Karena diulang-ulang. Dan kesungguhan hatinya itu Allah akan mudahkan. Nah, setelah mendapatkan rasa nyaman dari Al-Quran, ya, setelah mendapatkan rasa tentram membaca Al-Quran, yang terakhir nih, kita jadikan bacaan Al-Quran kita ini doa. Jadi tidak hanya membaca, kemudian kita dapat pahala, tapi ini bisa menjadi doa. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu banyak doa-doa di dalamnya. Dan setiap kita mau membaca, nih ya, jangan egois. Setiap kita mau membaca, seperti tadi di awal, saya minta baca surah Al-Fatihah dulu, khususon kepada siapa? Sebutkan namanya. Supaya pahalanya itu mengalir juga. Tuh, dahsyatnya Al-Quran itu, barang siapa yang membacanya, yang mendengarkannya, dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang, sampai juga pahalanya. Gitu. Al-Fatihah aja sampai ke orang, apalagi kalau kita baca 1 surah, baca 1 juz, tapi di awal kita Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan ke orang tua saya, ke guru saya, pahalanya. Gitu. Guru-guru saya yang telah mengajarkan saya Al-Quran, dari alif bata, kita nggak boleh lupa sama guru-guru kita, sama kiai kita, sama orang tua kita apalagi. Rabbik fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling penting. Nah, setelah kita bacaan Al-Quran kita menjadi doa, setelah itu akan menjadi bukan lagi kewajiban membaca Al-Quran, tapi suatu keharusan. Dan kita itu tidak membaca Al-Quran, akan ada yang kurang, gelisah. Nah, itulah cinta di situ sudah tahap akhir. Tahap akhir di mana bukan lagi kita menjadwalkan diri kita, tapi melihat Al-Quran langsung baca. Bukan lagi kita disuruh sama guru atau diminta di pondok, tapi dari hati kita sendiri yang saya udah baca Al-Quran belum ya hari ini, baca dulu deh. Di jalan nggak bisa, sambil di HP pun gadget ada, di gadget ada aplikasi Quran,
lagi di bis, lagi di mobil, lagi di, kecuali kalau setir ya, lagi di MRT, kereta, sambil baca, nggak usah peduli sama omongan orang, bilang sok alim, sok bersih, sok clean, ya daripada sok jahat, sok bejat, ya kan? Nggak perlu dengerin omongan orang. Karena apa? Pahalanya nanti ke kita, ke orang tua kita yang dapatkan. Orang lain biarkan saja. Kita biasakan diri kita, hiasi dunia kita dengan Al-Quran. Kita nggak tahu umur sampai kapan, amal kita sebanyak apa, kita nggak tahu. Ya, yang sudah jelas di situ amalan Al-Quran. Sambil kita membuat amal kebaikan, amalan Al-Quran. Apalagi bacaan kita sudah bagus. Yang harus kita ingat di situ. Kita nasihati diri kita, harus tertanam dalam diri kita itu rasa cinta. Rasa cinta, pertama tadi mengenal, komunikasi. Yang kedua, merasakan tentram, diulang-ulang, ya. Namanya orang bertemu setiap hari, namanya cinta pasti akan bertemu setiap hari. Setelah cinta, orang yang mencintai kita, Al-Quran yang kita cintai akan memberikan wasilah kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Insyaallah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja untuk sharing kita pas di jam 17.02. Semoga bermanfaat ya. Diingat kita semua harus bisa mencintai Al-Quran dengan cara kita. Jangan karena paksaan orang lain. Oke, dari diri kita dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillahu khair. Kak Nurles, luar biasa materinya ya. Penyampaian materinya sangat menyentuh hati. Tadi beliau menyampaikan jika ingin menimbulkan rasa cinta kepada Al-Quran gimana caranya? Ya kaidahnya umum. Barang siapa yang tak kenal, maka tak sayang. Kalau tak sayang, tak cinta. Jadi mau cinta terhadap Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dalami makna-maknanya. Nanti akan timbul ketentraman, dengan sendirinya kita akan cinta kepada Al-Quran dan butuh terus dengan Al-Quran. Ya begitu ya, Kak Nurles, lebih kurang. Oke. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ayah, bunda, kakak, abang yang ingin bertanya, silakan boleh melalui kolom komentar atau boleh dengan pertanyaan secara langsung dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, mari bersama-sama kita foto bareng nih. Kapan lagi foto bareng sama Kak Nurles kan? Ayo bareng-bareng kita foto. Dan semua teman-teman diharapkan mengaktifkan kameranya. Ayo silakan diaktifkan kameranya, ditampakkan mukanya yang ganteng, yang tampan, yang cantik. Bareng-bareng kita foto. Oke, operator siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi, Kak Indah? Lagi? Oke, lagi sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Udah atau mau lagi? Oh, nanti aja. Oke. Alhamdulillah bisa foto bareng kita ya sama pemateri kita yang luar biasa. Selanjutnya tadi udah ada pertanyaan yang masuk ya kalau nggak salah. Mana? Oh, pamit duluan. Kirain pertanyaan, ada yang pamit duluan. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh silakan lakukan raise hand, atau ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh. Silakan. Oh, siapa itu? Azhar, Kak Azhar Al-Ghifari. Ya, betul Kak, silakan. Iya, terima kasih Kak Yunizar sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Insya Allah saya akan izin bertanya ya kepada Kak Anissa. Mungkin agak sedikit, entah ini keluar dari materi atau tidak ya. Kak Anissa
Suaranya putus-putus, Kak. Seperti yang sama-sama baik di televisi, baik mengisi materi. Nah, jadi sekarang sudah jelas. Tes. Ya, udah jelas. Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Cek. Kayaknya ada masalah dengan sinyalnya ya. Halo, Kak Rifari. Anissa tampil ya, khusus lomba misalnya, Kak. Nah, bagaimana tips dan trik Mungkin bisa di chat aja. Iya. Keluar orangnya. Ya, kayaknya kendala teknis ya, jaringan. Yang lain bisa dibacakan dulu. Oke. Kak Azhar Al-Rifari melalui kolom chat aja ya, Kak. Soalnya tadi kedengaran kalau saya putus-putus. Kak Nurles juga kayaknya kedengaran putus-putus. Oke, selanjutnya kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertama ada dari Kak Syah, Kak atau Bunda atau Abang ini dari Kak Syah. Bertanya bagaimana cara menumbuhkan semangat baca Quran dengan kesibukan yang padat. Oke, Kak Nurles, silakan dijawab dulu atau lanjutkan. Iya, sambil jawab dulu ya, sambil nunggu yang lain. Biar nggak lupa sama pertanyaannya. Suara saya masih jelas ya? Bagaimana menumbuhkan semangat belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan? Apalagi kesibukan banyak ya. Sama. Pasti semua orang punya kesibukan. Semua orang punya kesibukan. Tapi yang pertama, kita kembalikan ke diri kita dulu. Apakah Al-Quran itu menjadi prioritas kita? Jika Al-Quran itu bukan jadi prioritas kita, maka ya sudah tidak akan dibaca. Gitu. Apakah Al-Quran ini yang kita miliki, atau misalnya kita sudah bisa baca Al-Quran nih, sudah bisa baca Al-Quran, merasa cukup sampai situ aja, atau tidak? Terus gimana cara menumbuhkan semangatnya? Yang pertama itu, kita prioritaskan Al-Quran dulu. Kalau Al-Quran sudah jadi prioritas, apapun kesibukan kita pasti akan memberikan waktu, akan luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. 5 menit aja itu ya, sudah dapat banyak. Beda sama nonton drakor yang berjam-jam, bisa berapa episode. Tapi baca Al-Quran, sesibuk-sibuknya orang, ya, sesibuk-sibuknya orang, waktu ada kita memiliki waktu sholat 5 waktu. Kalau kita berjamaah, setelah sholat kita bisa baca satu pojok aja. Satu pojok itu 1 halaman. 1 halaman sehari aja. 1 halaman sehari nggak bisa. Setiap sholat 2 ayat. 2 ayat itu 5 detik. Dari kitanya yang kurang. Jangan salahkan nggak punya semangat, Kak. Disemangatin juga bilang semangat ya. Tapi kalau kamu nggak bergerak, ya nggak bisa. Orang tua kita bilang, ayo Neng, baca Al-Quran Neng. Bang, udah baca Al-Quran belum? Bang, udah ngaji belum? Kalaupun diingatin sama orang tua, sama guru, tapi kalau kitanya nggak bergerak, Qurannya masih di situ-situ aja, kita nggak prioritaskan Al-Quran, ya nggak akan bisa. Mau orang semangatinnya pakai hore-hore, segala macam, nggak akan bisa. Jadi dari diri kita dulu. Udah cinta apa belum? Bagaimana semangat menumbuhkan rasa cinta? Kalau butuh semangat, berarti kamu belum cinta. Karena diri kamu aja sendiri belum bisa memprioritaskan, mengutamakan membaca Al-Quran, memberikan waktu untuk baca Al-Quran. Sepojok sehari itu, kalau dibagi dalam 5 kali waktu sholat, nih ya, cuma beberapa ayat aja dapat. Apalagi kalau setelah sholat kita bisa dapat 1 pojok.
Berarti 5 kali sholat dalam sehari, kecuali yang uzur ya. 5 kali sholat dalam sehari kita sudah dapat 2,5 lembar. 4 hari kita sudah dapat 1 juz. 4 hari kita sudah dapat 1 juz. 4 kali 3 berapa bulan kita sudah bisa khatam. Kalau istiqomah, konsisten. Jangan semangatnya di awal aja. Baru sampai juz 3, baru selesai Al-Baqarah, sudah merasa sulit, sudah merasa aduh masih banyak. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Itu aja Kak. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Pertanyaan jawabannya. Oke. Semoga itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Syah. Selanjutnya kita batasi pertanyaannya dengan 3 pertanyaan ya Kak. Soalnya udah sore, nanti kita lanjutkan dengan riyadhah. Insya Allah nanti kalau yang ingin bertanya boleh melalui DM mungkin atau apa ke Kak Nurles. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Nurles ya Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita batasi dengan 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama udah terjawab. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya pilihin ada beberapa pertanyaan ini. Oh ini, ada pertanyaan bagus nih Kak. Maaf Kak, sebelumnya izin bertanya. Apakah cara membaca hukum tajwid ikhfa syafawi sama dengan membaca hukum tajwid iqlab? Terima kasih atas kesempatannya Kak. Oke. Silakan dijawab Kak. Ya, ikhfa syafawi sama iqlab. Iqlab tadi nun atau tanwin ketemu huruf ba yang berubah menjadi mim. Nah, ikhfa syafawi langsung huruf mim sukun yang bertemu huruf ba. Langsung. Maka otomatis berubah menjadi mim. Dan didengungkan, bacaannya sama. Bacaannya sama, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Mim ba'di. Apalagi kalau mim ketemu ba. Mim sukun ketemu huruf ba. Sama. Ikhfa syafawi didengungkan juga langsung mim ba'di. Sama 2 harokat. Jelas? Cuman yang beda itu tulisannya. Yang satu tanwin atau nun sukun ya bertemu huruf ba, yang satunya ikhfa syafawi mim sukun bertemu huruf ba. Itu aja bedanya. Oke. Jelas ya? Saudari Nur Syabinah. Insya Allah sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Dari dari pertanyaan Kak Azhar Ali-Ghifari sudah melalui chat ini. Izin bertanya Kak Nisa, bagaimana tips dan trik melawan rasa gugup, grogi, takut, minder ketika ingin tampil di depan umum, baik itu di dalam acara ataupun ketika tampil di dalam musabaqah. Ya, silakan Kak. Masya Allah, punya korek nih. Pertanyaannya seputar musabaqah ya. Maksudnya sering tampil. Jujur saya sendiri masih sampai sekarang masih ada rasa gugup. Apalagi kalau yang nonton itu yang saya rasa yang nonton guru-guru saya atau yang menjadi tamu undangan itu beliau-beliau yang ilmunya jauh dari saya. Itu gugup rasa gugup. Tapi yang dalam diri kita itu ya ketika membaca Al-Qur'an apalagi di depan umum niatnya sama. Kita niatnya sama PR. Jadi saya itu ya kalau mau jangankan mau tampil kayak tadi kita sebelum ngaji baca surah Al-Fajr saya baca surah li sodari wa yattali amri wahlu qadatan min lisani yafqahu qawli. Ya, yang lain bisa di off-kan dulu mic-nya ya. Ya, doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu minta kemudahan sama Allah. Minta difasihkan lidahnya supaya tidak salah membaca. Nah, itu insya Allah tenang. Nah, yang kedua, setelah minta kemudahan sama Allah, doa sebelum baca Al-Qur'an, biasanya kita itu sudah tidak gugup
dan tidak nervous ketika sudah sering. Ketika sudah sering dan sudah biasa atau jadwal terbangnya tinggi, sudah biasa tampil di depan umum, public speakingnya bagus, biasanya mau itu tampil sholawat, mau itu tampil ngaji, mau kita seperti ini, seminar, karena sudah sering, sudah terbiasa, dan sudah istiqomah, insya Allah tidak ada rasa gugup lagi. Gitu. Jadi yang pertama tadi doa. Kalau saya, Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri, Allah mudahkan, wahlul 'uqdatam min lisani, semoga Allah fasihkan lidah, yafqahu qauli. Boleh dicatat. Mungkin teman-teman sudah pada hafal ya? Insyaallah. Tadi saya tambahkan sedikit Sudah, Kak. sebelum mengajar santri-santri saya atau anak-anak saya di sekolah, sama raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, baru rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agak panjang, tapi insya Allah kalau sudah hafal sudah terbiasa. Itu tidak hanya ketika saya mau tampil, saya ke anak-anak saya, santri saya, adik saya Miflah Farid juga sama. Itu doa yang langsung dikasih sebelumnya itu orang tua saya yang memberitahu doa yang Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang lainnya doa tambahan. Yang insya Allah artinya dan maksud dan tujuannya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mau kita belajar, mau kita tampil, mau kita ada kompetisi, musabaqah, apalagi. Nah, itu sama. Itu aja. Iya. Ya, jadi itu tadi ya, Kak Azhar Al-Ghifari jelas ya. Pertama tadi caranya berdoa. Doanya itu tadi doa Nabi Musa ya, alaihissalam, dalam Quran surah Toha ayat 25 ya. Ya Kak, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian tadi dengan pembiasaan ya Kak. Dengan biasakan tampil ya. Itu mungkin udah terjawab. Kak Azhar Al-Ghifari gimana dengan jawabannya? Ya, saya rasa udah jelas ya. Tinggal kita amalkan. Tadi udah dijazahkan doanya dari beliau, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu doa rata-rata hanya saudara-saudara saya yang tahu, adik-adik saya yang saya ajarkan. Nah, yang di luar Zoom ini mungkin tidak dapat loh. Bersyukur nih di BBQ kita bisa dapat doa. Insya Allah Allah mudahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Itu kami terima doanya. Oke. Oke, sekarang berarti sekarang udah tanya jawab, sesi tanya jawab udah selesai. Sekarang kita masuk ke Terima kasih, Kak. cara selanjutnya, yaitu riyadhah. Riyadhah membaca surah Al-Waqiah yang akan disampaikan, yang akan dipandu oleh pemateri kita juga, Kak Anissa. Terus kepada Kakak kami persilakan. Oh ya, sebelumnya kepada seluruh peserta ayah, bunda, kakak, abang yang ingin bertawasul, yang ingin menyampaikan doanya, silakan boleh yang ingin menyampaikan hajat-hajatnya, keperluannya, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Nanti akan disampaikan niat-niatnya oleh pemateri kita, insya Allah. Baik, silakan dibuka Qur'annya ya. Kita bacanya dengan tadwir, tidak lambat, tidak cepat, tapi tajwidnya benar, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء التي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. ما شاء الله. اللهم ارحمنا بالقرآن إمام ونور وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واتقوا الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Terima kasih Kak Anissa Nur Lestari telah membimbing kami dalam membaca surah Al-Waqiah. Luar biasa bacaannya, udah gak diragukan lagi ya. Ya oke. Sekarang kita masuki acara penutup yaitu doa yang akan disampaikan langsung oleh founder BBQ. Kepada Kanda Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilakan. Ya, kita langsung berdoa ya karena waktunya sudah mepet. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita Al-Fatihahin untuk
Al-Fatihah tadi juga kita hadiahkan untuk semua yang sudah nulis di kolom, ataupun semua kaum muslimin muslimat yang punya hajat, khususnya yang hadir pada sore hari ini, seluruhnya diberikan kesehatan, kepanjangan umur, kebahagiaan, kemudahan dalam mencari rezeki, anak-anaknya juga soleh dan solehah. Kita angkat tangan bareng-bareng doa kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, sekiranya orang tua kami masih berada di sisi kami, izinkanlah kami membahagiakan mereka ya Allah di akhir-akhir hidup mereka. Jikalau mereka sudah tidak berada di sisi kami, jadikanlah kami tabungan terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami cari ini menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, sehingga memudahkan anak-anak kami dalam belajar. Kami pun anak-anaknya dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak panca indera yang Engkau berikan secara sempurna, namun kami tidak menggunakannya dengan baik. Mata yang Engkau berikan untuk melihat, kami sering melihat yang tak baik. Telinga Engkau berikan untuk mendengar, sering kami mendengar yang tak baik. Lisan yang Engkau berikan dengan sempurna, banyak kami gunakan untuk menggunjing sahabat kami ya Allah. Wahai Allah, pada sore hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ringankanlah segala urusan kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, mudahkanlah anak-anak kami dalam menuntut ilmu, mudahkanlah, selesaikanlah masalah-masalah yang ada ya Allah. Wahai Allah, jikalau kebaikan ini ada pada diri kami, jadikanlah kebaikan ini sebagai wasilah kami untuk memudahkan kami dalam mencari rezeki yang baik dan mempermudah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kanda Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Semoga apa yang kita doakan bersama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, dan saya juga kembali mengingatkan bahwa kajian BBQ ini tidak hanya pada minggu ini aja, tidak hanya pada Jumat ini saja, akan ada insya Allah di Jumat-Jumat selanjutnya. Jadi diharapkan teman-teman semua masih tetap bisa istiqomah untuk mengikuti pengajian-pengajian yang akan ada berikutnya di BBQ. Oke, saya Muhammad Yunizar selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jazakumullah khair. sehat semua ya, sukses. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa BQ pekan depan. Insyaallah. Pamit ayah bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.